Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Jelita Putri Nabila, dengan NIM akhir 30. Saya Hanu Permatazara dengan NIM akhir 050. Saya Natasha Dwi dengan NIM akhir 052. Saya Alia Fadila Rahmawati dengan NIM akhir 055. Nah, teman-teman, kami di sini mau ngejelasin nih mengenai sistem reproduksi. Nah, lebih detail ya mengenai komplikasi dari kista ovarium, yaitu torsio ovarium. Nah, sebelum membahas mengenai torsio ovarium, sebelumnya kita harus tahu dulu nih mengenai anatomi genitalia interna yang akan dijelaskan oleh Kak Hanum. Silakan Kak Hanum. Oke, makasih Jelita. Jadi, sebelum kita tahu nih penyakitnya, kita harus tahu kondisi normalnya dari genitalia wanita ini sendiri. Normalnya gimana? Yang pertama ini terdiri yaitu cervix uteri. Nah, itu ada di sepertiga bawahnya uterus. Terdiri dari perbatasan pars vaginalis yang menembus dinding dalam vagina dan juga pars supravaginalis. Ini tuh terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu otot polos, jaringan ikat yaitu kolagen dan glikosamin, dan juga elastin. Terus yang kedua ini ada yang namanya corpus uteri yang ada di tengah ini. Nah, itu fungsinya terdiri dari luar lapisan serosa atau peritoneum yang melekat di ligamentum latum uteri di intraabdomen. Nah, di tengah lapisannya ini ada namanya muskular yang merupakan otot polos terdiri dari 3 lapis, yaitu dari arah luar disebut serabut otot longitudinal, anyaman, dan juga sirkular. Terus ada namanya juga lapisan endometrium yang melapisi dinding kafum uterinya ini. Nah, dia tuh bisa menebal dan runtuh sesuai dengan siklus haid yang akibat dari pengaruh hormon-hormon di ovarium gitu. Kemudian posisi korpus intraabdomen itu mendatar fleksi ke anterior. Nah, proporsi ukuran nih korpus itu bervariasi ya selama pertumbuhan dan perkembangan dari organ reproduksi wanita tersebut. Kemudian di samping korpus uterinya itu ada ligamen juga sebagai penyangga uterus. Kemudian uterus ini juga terdapat vaskularisasi atau peredaran darahnya, terutama dari arteri uterina dan arteri ovarika cabang aorta abdominalis. Setelah vaskularisasinya ada namanya yang tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini ada di kanan juga di kiri. Panjangnya itu 8 sampai 14 cm. Fungsinya sebagai jalan transportasi ovum dari ovarium sampai ke kafum uteri yang sebelumnya udah dijelasin. Nah, dinding tuba Fallopi ini ada 3 lapis. Yang pertama itu ada serosa, muskular, yang terdiri dari longitudinal dan sirkular, juga mukosa dengan epiter bersilia. Nah, terdiri dari proksimal, bagian dari lumen yang tersempit di bagian pengendali transfer gametnya. Kemudian bagian medial merupakan tempat yang sering banget nih terjadi fertilisasi dan juga suka terjadi implantasi di dinding tubanya. Kemudian bagian distal, yaitu melekat di permukaan ovarium. Nah, terdapat fibriae. Itu juga fungsinya untuk menangkap ovum yang keluar saat ovulasi nanti dari permukaan ovarium dan membawanya ke tuba Fallopi tersebut. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya ovarium yang utama. Dia itu sebagai organ endokrin berbentuk oval terletak di dalam rongga peritoneum. Dan itu juga sama kayak tuba Fallopi, dia punya sepasang kiri juga kanan. Nah, dilapisi oleh mesovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan juga saraf. Terdiri atas korteks dan juga medula. Fungsi ovarium ini tuh sebagai pembentuk dan pematangan folikel menjadi ovum
atau sel epitel germinal primordial di lapisan terluar epitel ovarium di bagian korteksnya. Kemudian juga sebagai ovulasi nih, pengeluaran ovum yaitu sel telurnya itu tersebut juga sintesis dan sekresi hormon-hormon steroid. Nah, berhubungan dengan pars infundibulum, tuba fallopi melakukan pelekatan fibria yang tadi yang menangkap ovum itu yang dilepas pada saat ovulasi. Kemudian ada nih bentuk asli dari uterus bagian internanya yang asli. Yang bagian A ini itu adalah uterus tersebut itu sendiri. Kemudian yang bagian B yang kayak saluran panjang itu fallopi sebelah kanan. Kemudian bagian C itu adalah ovariumnya yang sebelah kanan. Bagian D itu yang ligamen yang penyangga uterus, kemudian ada rektum, cavum Douglas, kemudian ada ligamen lagi, kemudian yang di sebelah I-nya yang berlawanan dengan B itu ada tuba fallopi sebelah kiri. Kemudian ada yang bagian J juga ovarium sebelah kiri. Kemudian yang K itu merupakan dari ligamen tersebut. Nah, kita kan udah nih tahu bagian yang normalnya. Kemudian yang berhubungan dengan penyakit yang abnormalnya itu gimana sih? Selanjutnya bakal dijelasin oleh Kak Jelita. Oke, makasih banyak Hanum. Nah, setelah kita tahu mengenai kondisi anatomi normal dari genita internalia, selanjutnya kita bakal lanjut ke topik selanjutnya yaitu mengenai kista. Nah, apa sih itu kista teman-teman? Pada intinya, dari beberapa pengertian para ahli, dapat disimpulkan kalau kista ovarium adalah kista yang paling sering terjadi dan mempunyai permukaan rata dan halus. Nah, berbentuk kantung dan berisi cairan jernih dan berwarna kuning yang dapat tumbuh dalam ovarium atau indung telur. Nah, kista atau endometriosis adalah penyakit organ rahim pada wanita yang dapat menyebabkan kemandulan atau infertilitas. Beberapa faktor penyebab kista adalah faktor genetik, gaya hidup, dan kebersihan lingkungan. Kista ovarium ini sering terjadi pada saat menopause dan juga sangat berpengaruh pada kehamilan. Pada saat menopause, kemungkinan untuk dapat terserang kista ovarium sangatlah besar. Nah, untuk itu perlu pemeriksaan yang lebih lanjut nih teman-teman agar penderita segera mendapatkan pertolongan medis karena penyakit ini sangat berbahaya. Nah, pengidap kista ini dapat mengalami beberapa gejala. Nah, salah satu gejalanya ini yaitu nyeri. Nah, nyerinya ini dapat juga ditimbulkan akibat komplikasi yaitu komplikasi torsio, di mana pasien mengeluhkan nyeri yang tajam dan menusuk pada abdomen yang biasanya dirasakan setelah aktivitas fisik intensitas tinggi seperti olahraga atau kegiatan seksual. Nah, sebelum kita tahu dari apa itu torsio, di sini kita harus tahu dulu ya macam-macam dari kistanya. Di sini ada kista fungsional, lalu ada kista adenoma, lalu juga di sini ada kista endometrioma, dan juga ada PCOS dan juga kista dermoid. Nah, selanjutnya kita setelah tahu nih apa itu kista, dan setelah diketahui kalau misalnya ada nyeri yang diakibatkan oleh komplikasi dari torsio, kita bakal tahu nih apa sih torsio itu. Nah, kalau misalnya di gambar sebelumnya tadi, di sini ada torsio. Di sini ada yang terbelit-belit atau terputar. Nah, ini adalah torsio nih teman-teman. Torsio itu adalah kondisi melilit atau pada suatu organ khusus seperti testis dan ovarium. Pada kasus ini terjadi pada ovarium ya. Nah, salah satu penyebabnya ini akibat adanya kista. Torsio juga merupakan komplikasi tersering yang terjadi pada kista ovarium. Nah, torsio kista ovarium ini terjadi karena massa kista merotasi ligamentum infundibulo, pelvicum, dan ligamentum utero-ovarian sehingga menyebabkan penurunan aliran baik vena, edema stroma, pendarahan internal, dan infark. Nah, setelah tahu apa itu komplikasi dari kista yaitu torsio, kita bakal lanjut nih mengenai penyebab dan gejala-gejalanya yang akan dijelaskan oleh Kak Alia. Silahkan Kak Alia. Oke, baik. Terima kasih, Jelita. Nah, teman-teman, apa sih penyebab dari torsio itu? Jadi, torsio itu disebabkan oleh perubahan anatomi karena adanya kista pada ovarium. Etiologi dari kista ovarium atau penyebab dari kista ovarium sendiri itu terdiri dari kista fisiologis seperti kista folikuler atau kista luteal, hingga kista patologis atau keganasan.
Nah, kista ovarium ini dapat terjadi pada semua usia, tetapi paling sering pada usia reproduktif. Faktor risiko terjadinya torsio ini dihubungkan dengan faktor risiko terjadinya kista ovarium itu sendiri lah teman-teman. Misalnya akibat terapi infertilitas yang menginduksi ovulasi. Selain itu, gonadoterapi maternal yang dapat melewati transplasenta dapat menyebabkan kista ovarium pada fetus. Selanjutnya, ada gejala atau manifestasi klinis dari torsio. Anamnesis pada kasus yang dicurigai sebagai torsio sangatlah krusial ya teman-teman, terutama untuk evaluasi adanya kegawat daruratan. Pasien mungkin sudah mengetahui menderita kista ovarium atau belum. Pada kasus torsio ini sendiri, pasien datang dengan keluhan utama nyeri akut abdomen yang biasanya dirasakan setelah aktivitas fisik yang intensitasnya tuh tinggi teman-teman, seperti olahraga atau kegiatan seksual. Nah, nyeri yang dirasakan unilateral sesuai dengan segmen ovarium yang terkena dapat menjalar ke punggung daerah pelvis ataupun paha. Nah, pada kasus torsio kista ovarium ini, nyeri sering dideskripsikan sebagai nyeri yang tajam, menusuk, intermiten, dan juga kram. Gejala lain yang dirasakan adalah mual dan muntah. Mirip dengan masalah gastrointestinal, pada torsio kista ovarium, nyeri seringkali dirasakan selama lebih dari 8 jam. Pada pasien yang lebih muda, seperti pasien usia premenars, nyeri dapat berlangsung hingga 24 jam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai intervensi fisiologis dalam mengatasi masalah torsio ini yang akan dijelaskan oleh Kanata, teman-teman. Terima kasih Kak Alia. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yang dimana topik ini tuh juga sebagai topik terakhir dari materi kita. Nah, jadi kita bakalan bahas tentang terapi atau tata laksana mengenai torsio kista ovarium secara umum ataupun dengan intervensi fisioterapi. Nah, untuk pasien yang didiagnosis torsio kista ovarium, itu nantinya akan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan USG dan juga CT scan pelvis untuk melihat nih aliran darahnya. Nah, lalu ada laparoskopi atau laparotomi, pada torsio kista ovarium yang dilakukan untuk tindakan detorsio yang bertujuan untuk mengembalikan posisi dan juga vaskularisasi dari pasien. Jadi, komplikasi seperti nekrosis ini dapat dihindari dan fungsi organ diharapkan bisa kembali. Untuk penata laksanaan torsio itu tergantung dari kondisi klinis pasiennya. Dilihat dari ada tidaknya gangguan hemodinamik dan juga kegawat daruratan. Nah, contoh dari terapi torsio kista ovarium itu adalah detorsio ovarium dan juga kristektomi atau ooverektomi. Nah, untuk intervensi dari fisioterapi sendiri, sebenarnya fisioterapi ini tidak punya kontribusi langsung dalam penyembuhan penyakit kista ini. Akan tetapi, fisioterapi berperan dalam mengatasi masalah ini dengan melakukan treatment pada keluhan pernapasan dan patologi muskuloskeletal si pasien. Jadi, pada penderita kista, pasien ini tuh kerap kali mengalami pola nafas yang tidak teratur dikarenakan perut membesar dan menimbulkan gejala perut yang terasa penuh. Nah, hal ini mengakibatkan pasien seringkali mengalami sesak nafas karena perutnya itu tertekan karena ukuran kistanya yang besar. Jadi, breathing exercise atau terapi dada itu bisa diberikan oleh seorang fisioterapis kepada pasien pengidap kista yang mengalami gangguan tersebut. Nah, fisioterapi itu juga bisa melakukan intervensi di patologi muskuloskeletalnya nih, teman-teman. Jadi, pengidap kista itu kerap kali mengalami rasa nyeri pada bagian pelvis dan juga pinggul bagian bawahnya, di mana rasa nyeri itu tuh pasti bakal ngeganggu mobilitas kesehariannya. Nah, di sini nih peran fisioterapi itu memberikan treatment dengan gerakan exercise yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sifatnya itu bakalan aman untuk pasien dan
bisa mengurangi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, exercise-nya itu diharapkan dapat mengaktifkan vena dan meningkatkan sirkulasi dan nutrisi ke seluruh tubuh sehingga dapat mengurangi rasa nyeri. Nah, itu dia terapi dari intervensi fisioterapi dan juga secara umum. Sekian teman-teman dari penjelasan kami mengenai komplikasi dari kista ovarium yaitu torsio ovarium. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman sekalian ya. Sekian dari kami, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.